atharu iku piro-piro athar. Fala huwa tumako Umar bin Al-Khattab ing Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna jama'atan opo berita setuhune sekelompok min rakyatihi saking rakyati Umar istakau iku mengadukan sepo jamaah madulaken mengadukan min Umar ini saking piro-piro pegawene Umar anu tuan khalifah Amirul Mukminin menika pegawai panjenengan niku seneng-senengipun kiambak. Mereka banyak sekali melakukan hal-hal yang sangat memberatkan kami masyarakat. Fa amaranu diperintah sapa Sayyidina Umar hum ing masyarakat lan pegawai ayuwafau ing yen to nemoni sapa mereka ya masyarakat dan para pegawai itu ing Sayyidina Umar sidang ayo rapat falama atau nuli ing dalam sumangsane teko sapa mereka datang ing Sayyidina Umar qama maka ngadeg sapa Sayyidina Umar fahimida nuli muji sapa Sayyidina Umar Allah ing Gusti Allah wa athnalan ngalam sapa Sayyidina Umar alaihi ing atase Allah. Summa qala nuli dawu sapa Sayyidina Umar ayyuhan nasu he eling-eling menungso ayyatuhar ra'iyatu he eling-eling rakyat. Innalana setuhune iku kaduwe kita alaikum wajib ing atase sira kabeh hakon apa hak. Kami punya hak atas diri kalian, alias kalian harus menunaikan haknya kami. An-nasihata rupane ketulusan fil ghaibi ing dalam ghaib, ing dalam orang hadir. Jadi ketika kami tidak ada ya bersikaplah secara tulus. Jangan terlalu sentimen. Jangan sentimen kepada kami pemerintah. Kami juga tujuannya berbaik-baik mengurus kalian. Jadi jangan ada curiga. Tidak usah saling sentimen. Jangan sentimen. Pokoknya asal bukan ini. Wah, itu orang sudah sentimen. Orang itu kalau sudah sentimen itu sudah bukan disebut orang adil. Kalau sudah sentimen begitu tidak layak disebut adil. Kalau dalam ilmu riwayat itu riwayatnya ditolak. Karena dia bukan orang adil. Asal orang tidak sentimen meskipun otaknya tidak terlalu cerdas itu masih bisa diterima. Akalnya tidak terlalu cerdas, tapi orang ini bukan orang yang suka sentimen. Orangnya bersikap fair play, bersikap adil, maka masih bisa diterima meskipun riwayatnya dianggap dhaif, lemah. Tapi kalau sudah tidak adil, sudah sentimen, ya sudah. Bil ghaibi wal muawanatalan membantu ya. Kooperatif muawanah tuh. Kooperatif alal khairi ing atase bersikap baik. Kami punya program baik, tolong jangan dicurigai macam-macam. Udah kooperatif aja, kooperatif ini bukan untuk ya, kooperatif lah. Kalau kami punya program yang baik, Anda masyarakat tinggal bantu saja. Jangan menuduh yang bukan-bukan, jangan curiga yang tidak-tidak. Toh. Tapi ayyatuhar ru'atu he eling-eling para pejabat, para pegawai pemerintah, kalian juga yang jadi pejabat, innalir rakyati setuhune iku kaduwe rakyat. Ini kan adil Sayyidina Umar itu kan. Menasihati masyarakat jangan suka sentimen kepada para aparat pemerintah. Pemerintah pun dinasihati oleh Sayyidina Umar, adil, dua-duanya dikasih masukan. Innalir rakyati setuhune iku kaduwe rakyat. Setuhune iku kaduwe rakyat alaikum wajib ingatasi sira kabeh para pejabat pemerintah hakon opo anaha. Jadi haknya masyarakat pun ditunaikan. Jangan kamu mentang-mentang punya jabatan seseneng-senengnya sendiri. Fa'lamu maka warwa sira kabeh anahu ing setuhune kelakuan. Ketahuilah bahwasanya la syai'a iku ora ana suwi-wiji iku maujud ahabbu kang luwih disenengi ilallahi mungguhe Gusti Allah taala. Wala a'azza ora ana perkara kang luwih agung min hilmi imamin tinimbang sikap kaleme seorang pemimpin. Jangan main kasar kepada masyarakat, jangan main gebug. Kalau bisa dimusyawarahkan, musyawarah sudah.
Jangan suka main gebuk, mentang-mentang punya Power. bedil. Mentang-mentang kalian pejabat punya senjata, punya power, bedil. Jangan main kasar. Itu nggak baik. Itu merugikan sistem politik kita. Emangnya kita bernegara itu nggak ada yang nonton. Kita nih ditonton semua oleh banyak orang. Negara-negara tetangga, negara sana-sana itu pada menonton sistem politik kita. Kalau pemerintahnya main kasar, wah sudah, itu jatuh kita ini. Jatuh, kalau sudah jatuh ya sudah. Urusan kerjasama dengan negara luar pun susah, karena pemerintahnya dianggap jahat. Jadi tolong yang adil, jangan kamu suka main keras. Mentang-mentang kamu pegang bedil, awas ya, awas. Jangan main bedil-bedil aja. Jangan suka asal gusur-gusur aja. Ya. Awas. Ini secara politik aja kita mesti main halus, tidak boleh main kasar-kasar kan. Wala a'azza min hilmi imamin tinimbang kalme seorang pemimpin rifqi hilan aluse imam. Wala saora ono jahlun opo kebodohan. Iku abu oleh seorang ono jahlun apa kebodohan abhodo iku luwih disengiti ilallahi mari Gusti Allah taala wala aghamma lan luwih gawe blenak gawe posisi tidak nyaman ghamun lan ora luwih blenak min jahli imamin tinimbang bodohe pemimpin. Tuh awas ya, jadi pemimpin jangan bersikap bodoh. Wa khurtihi lan kumprunge imam. Wa lamu ngertiyo sapa sira kabeh para pejabat anahu ing setuhne kelakuan. Man utawi sapa wong iku yakhud iku lamun ngalap sapa man. Mengambil sikap bil afiyati kalawan sikap ngapura fiman ing dalam uang baina dhahraihi kang ing dalam antara gigir lorone man. Yurzak moko diparingi rezeki sapa man al afiyata ing waras. Ing afiyat miman saking wong gua kang utawi man dunahu iku ing dalam sengisore man. Artinya kalau orang itu bersikap halus kepada bawahannya, maka ada kemungkinan dia disikapi halus oleh atasannya. Tapi kalau sudah kasar kepada bawahan, dia pun akan disikapi kasar oleh atasannya. Wa qala Wahb bin Munabbih arifku bunayul hilmi. Bukan sinyul hilmi, itu yang betul bunayul hilmi. Dalam kitab, dalam syarahnya Ittihad itu salah cetak itu. Bukan Sanyul Hilmi tapi Bunayul Hilmi. Iku anak lanang cilike kalem. Wa fil khabari lan iku ing dalam suwiji khabar riwayat mauqufan hal hadis mauquf wa marfu'an lan hadis marfu' al ilmu khalilul mu'min wal hilmu waziruhu. Al ilmu utawi ilmu khalilul mukmini iku sahabate wong iman. Itu wong mukmin kok bodoh, wah yaitu gimana ya? Orang mukmin itu bersahabat dengan ilmu. Orang yang beriman itu bersahabat, tidak antipati, tidak sentimen kepada ilmu. Jangan lantas karena banyak orang yang sentimen kepada ilmu. Kenapa sentimen pada ilmu? Karena banyak oknum-oknum ilmu. Biarkan itu si oknum, ilmunya sendiri tetap suci. Adapun oknum-oknumnya yang jahat-jahat itu jangan kemudian kita menjadikan sentimen kepada ilmu itu sendiri. Kanggo apa duwe-duwe ilmu kita beake gede-gede, kanggo apa? Itu dia sekarang itu nggak diperlukan orang alim tuh, nggak diperlukan ilmu, wah cuma gitu-gitu aja. Ini namanya sudah benci kepada ilmu. Karena memang banyaknya oknum penjahat ilmu. Betul bahwa innalil ilmi tuhyanan, bahwa ilmu itu bisa mengakibatkan sikap keterlaluan semena-mena. Kama annalil mali tuhyanan, orang itu kalau udah pegang duit sok berkuasa. Orang kalau sudah punya duit, bahayanya orang yang duitnya banyak itu ya sudah merasa paling berkuasa. Orang tua sendiri jadi pembantu nggak apa-apa. Itu kalau udah pegang duit kan.
Bapaknya kita, aduh, pegawaiannya gitu-gitu aja. Bapak saya, sudah saya duitnya banyak. Tinggal enak kan, merasa duitnya banyak, nyuruh-nyuruh orang tua. Oh Pak, sana, mboknya, ibunya suruh belanja-belanja ke sana-sana. Ke pasar nih Bu, ini duitnya, sanalah. Enak-enaknya aja kan, innalil mali tuhyanat. Karena merasa punya duit mentang. Nggak ada sopan santunnya sudah. Nggak punya sopan santun. Tuhyanan itu nggak punya sopan santun. Dampak efek negatifnya orang berduit. Nah ini yang menjerumuskan dia masuk neraka tuh. Jadi ada dampak negatifnya pula duit tuh. Ada dampak negatifnya pula. Ilmu pun sama. Ilmu tuh begitu, sama juga. Mentang-mentang punya ilmu, dia petang-tang, peting-ting. Semua orang harus jadi bawahannya semua. Semua orang dianggap bodoh semua, harus nurut ke saya. Nah, itu juga tuhyanan, sikap keterlaluan namanya, sikap keterlaluan. Jadi pada punya itu ya, ada efek sampingnya semua. Ilmu pun ada efek sampingnya. Awas. Dikiranya ilmu itu tidak ada efek sampingnya, ada efek sampingnya ilmu. Duit aja ada efek sampingnya. Jadi itu dua itu. Innalil ilmi tuhyanan kama annalil mali tuhyanan. Ilmu itu memiliki efek samping, kemungkinan untuk menjadi orang ini keterlaluan. Jadi, keterlaluan. Banyak kan orang-orang berilmu tapi sikapnya Masya Allah mendolimi orang lain. Nah, meskipun banyak sekali oknum-oknum orang berilmu, tapi orang mukmin dilarang benci kepada ilmu itu sendiri. Orang mukmin dilarang benci kepada ilmu itu sendiri. Al ilmu khalilul mukmin kok. Ilmu adalah sahabat karib, sahabat dekatnya seorang yang beriman. Ngaku beriman kok benci kepada ilmu. Iman dari mana? Iman dari Hongkong, ya kan? Iman dari mana? Orang sampai benci kepada ilmu, tidak doyan kepada ilmu. Orang mukmin tuh kalau ada ilmu tuh hormat, menghargai apapun ilmu, apapun ilmunya. Waduh, Iskandar Dzulqarnain berkelana ke barat diceritakan oleh Al-Quran. Itu suatu pengalaman berharga, itu suatu ilmu. Jadi ilmu jalan-jalan aja sampai masuk ke dalam Al-Quran. Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauma. Qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Tsumma atba'a sababa. Wah, itu pengalaman Dzulqarnain itu sampai direkam oleh Al-Quran. Karena itu mengandung ilmu pengetahuan. Apa aja ilmu jalan-jalan gitu aja? Nah, dianggap ilmu jalan-jalan. Itu ada pengetahuan ilmunya kok dianggap. Waduh, jangan dipersempit. Ilmu itu apapun bentuk ilmu. Wa 'allama Adamal asma kullaha. Sampai direkam Nabi Adam diajari tentang benda-benda yang diperlukan dalam kehidupan Nabi Adam. Ini buat apa? Ini yang namanya piring dibuat dari begini, fungsinya untuk makan. Ya, ini namanya sendok, ibaratnya. Ini namanya jarum. Dalam tafsir-tafsirnya kan begitu. Diajari benda itu suatu ilmu dan itu direkam oleh Al-Quran. Jangan disepelekan. Wah, padahal ilmu mengkonon-konon baik, cuma ilmu gitu-gitu doang aja, ilmu katon, ilmu kelihatan. Jangan sampai disepelekan. Ini orang mukmin senantiasa menghargai ilmu, apapun ilmunya. Ilmu bahasa Inggris, oke. Wah, ilmu yang mau kafir itu sih bahasanya orang kafir, nggak usah dihargai.
dianggapnya bahasanya orang kafir. Gimana ini? Ya, sok silahkan aja belajar bahasa Inggris. Kalau nggak pusing, kalau nggak puyeng kepala ini kan. Man arafa lughata qaumin amina min makrihim, kata Rasul. Siapa orang mengenal, mengerti bahasa suatu kelompok masyarakat, maka dia aman, terjaga dari rekayasa mereka. Ya, karena dia tahu kan seluk-beluknya. Bahasa Prancis misalkan, ya tentu dia tahu tentang berita orang-orang Prancis. Tahu mau ngapain apa-apa kan tahu semuanya. Bagus, belajar bahasa, belajar antropologi, belajar apapun semuanya. Apapun yang terlihat di mata kita adalah bahan pelajaran. Tuh, maka orang mukmin itu berkawan, bersahabat sejati dengan ilmu. Tidak benci kepada ilmu. Tidak benci kepada ilmu. Meskipun memang banyak oknum-oknum orang berilmu yang menindas masyarakat. Yang jadi koruptor itu kan orang-orang pintar semua kan. Mana ada lulusan kelas 5 SD jadi koruptor. Korupsi apa? Ya kan? SD aja nggak hatam, SD aja tidak hatam, mau korupsi apa? Yang korupsi banyak menggondol duit negara itu kan orang-orang pintar. Orang-orang pintar, para sarjana-sarjana, ilmunya penuh. Meskipun banyak orang pintar jadi koruptor, penjahat-penjahat, jangan lantas kita kemudian benci kepada ilmu. Wal hilmu utawi sikap kalam waziruhu iku menteri mukmin. Menteri. Pantas kan kalau presiden ada menterinya. Masa ya presiden nggak ada menteri, gimana nanti kerjanya? Wal aklu utawi akal daliluhu iku guide-nya mukmin. Jadi guide, pemandunya mukmin. Wal amalu utawi amal qayyimuhu iku tetege mukmin. Warifku utawi sikap halus waliduhu iku wong tuane mukmin. Walinu utawi sikap lentur fleksibel akuhu iku sedulure mukmin. Wasabru utawi sikap sabar amiru junudihi iku pemimpin, ya komandan pasukan-pasukane mukmin. Wa qala ba'dhum ma ahsanal imana yaziluhul ilmu wa ma ahsanal ilma yaziluhul amal wa ma ahsanal amal yaziluhu arifku. Ma utawi opo ahsana iku gawe bagus apa ma al imana ing iman. Alangkah indahnya keimanan. Alangkah indahnya keimanan. Yazinu menghiasi hu ing iman al ilmu opo ilmu. Iman tanpa ilmu, aduh, rasa-rasanya aku dipandang itu seperti apa gitu, jelek sekali. Iman kok tidak ada ilmunya, aduh, dipandangnya itu jelek. Iman tanpa ilmu. Kamu percaya tidak Gusti Allah? Gue percaya. Apa buktinya? Allahu Akbar. Buktinya cuma itu aja. Apa buktinya kamu percaya kepada Gusti Allah? Ya saya pintar kalau teriak Allahu Akbar. Waduh, ya manuk bio juga kalau dilatih Allahu Akbar ya pintar pula. Ditanyai bukti kamu iman kepada Gusti Allah, Allahu Akbar. Coba baca Quran kamu. Baca Qurannya plegak. Susah ini. Jadi iman kok tanpa ilmu itu dilihatnya tuh jelek sekali, ya iman itu prigel-prigelnya, pantas-pantasnya ya ada ilmunya. Tuh, iman itu ada ilmu, tidak selon. Iman kok selon, tidak selon. Wa ma utawi opo iku ahsana gawe bagus apa ma al ilma ing ilmu pun alangkah indahnya orang bisa punya ilmu tuh. Pola pikirnya bagus, uraiannya bagus, pendapat-pendapatnya cemerlang. Ya zitu gawe bagus, gawe berhias ing ilmu al amalu opo amal. Tapi kalau nggak ada tapak amalnya, ya ilmu sekedar menjadi teori saja. Ilmu hanya sekedar jadi teori saja.
ilmu hanya sekedar teori aja dipandangnya pun ya kurang menyenangkan. Kalau ilmu hanya sekedar jadi teori itu kurang menyenangkan. Wa ma utawi apa ahsana iku gawe bagus apa al amal ing ilmu amal yazinu gawe indahhu ing amal arifku apa sikap halus. Beramal tapi orangnya kaku dengku misalkan. Kaku sekali orangnya, kaku sekali ya tidak baik juga dipandangnya. Kerja sih nyapu, ngepel, wah orang ini banyak sekali amalnya, banyak kerjanya. Tapi orangnya tuh ketus. Misalkan orangnya ketus, bukan sekedar kaku ya, ketus sekali. Judes. Ya banyak kerja wong sini kan. Bukan orang tapi wong lu wajahnya meremut. Misalkan wajahnya meremut. Sambil nyapu wajahnya sambil montor misalkan. Cemberut bae. Masya Allah, wong pirang-pirang kita dewek sing nyapu nih. Karo mengkonon misalkan. Sambil nyapu sambil menggerutu. Masya Allah, segini banyaknya manusia, masa aku sendiri yang nyapu segini banyaknya. Jalan tol segini luasnya, saya sendiri yang nyapu. Sambil cemberut menggerutu gitu kan. Jadi pandangnya pun jelek sekali. Beramal kok sambil menggerutu, sambil cemberut, sambil merengut. Wa ma udifa lan ora disandarkan sayun posibilitas atasan. Bisa bersikap halus. Jadi ketika ada yang tidak cocok dengan pendapat panjenengan, tidak harus disikapi dengan cara merengut. Tidak harus disikapi dengan cara cemberut. Qala takon maning sapa Amr bin As. Fama nuli iku apa al-khurqu utawi sikap komprong. Kalau komprong sih bagaimana? Komprong itu bodohnya bodoh lido itu. Bodoh yang menjengkelkan. Komprong itu bodoh yang menjengkelkan. Komprong namanya. Ada orang bodoh itu bikin kasihan. Tapi kalau komprong itu bodoh gawe sengit ka. Bodohnya lo gawe sengit. Bodoh gawe sengit. Kala jawab sapa Abdullah. Mu'adatu imamika utawi sikap komprong iku musuhi pimpinane panjenengan. Musuhi. Pemimpin kok dimusuhi, aduh. Madar masa menang wis. Madar masa menang. Sudah, jangan sampai bermusuhan, dengan pimpinan. Toh nanti ujung-ujungnya tidak bakal menang juga sampeyan. Tidak berhasil tujuannya, andanya yang remek sendiri. Wa munawa'atu man lan ya musuhi, menjauhi, maksudnya menjauhi ki musuhi wong yak diru kang sanggup sapa man ala dororika ing atase merugiaken tuan. Qala Dawu sapa Sufyanu Imam Sufyan Ats-Tsauri li ashabihi maring para batur-bature, maring para muride. Batur-batur, murid itu bahasanya adalah kawan-kawan, batur. Tadruna ana teng ngerti sapa sira kabeh para santri, ma iku apa arifku utawi sikap halus. Sikap halus itu apa sih pengertiane? Qalu pada jawab sapa ashab, ya Aba Muhammadin. Qul ya Aba Muhammadin. Kul nerangatkan no panjenengan ya Aba Muhammadin, wahai Kiai Aba Muhammad. Terangaken mawon lah kula langsung mawon diterangaken. Qala jawab Sufyan anta do'al umura bin mawadhi'iha asyiddata fi mawdhi'iha wallina fi mawdhi'ihi. Sikap halus iku anta do'a iku yen to nyelehaken sapa sira kamu meletakkan al-umura ing pira-pira persoalan min mawadi'iha ing dalam tempat-tempat umur tuh. Menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Apa bahasa Inggrisnya? The right man on the right place. The right man on the right place.
The right man on the right place. Orang yang benar ditempatkan pada tempat yang benar. Atau place the right man on the right place. Tempatkan orang yang benar pada tempat yang benar. Namanya sikap halus. Place the right man on the right place. Place the right man. Place the right man on the right place. Place itu bisa menjadi fi'il, bisa menjadi isim ya. Place itu bisa kata kerja, bisa kata benda. Place tulisannya place, place itu place. Place, tempatkanlah the right man, orang yang benar on the right place, pada tempat yang benar. Anta doa iku yang menempatkan sepusira al umuro ing piro-piro perkara min mawadi'iha ing dalam panggonan-panggonane umur. Asyiddatu utawi sikap tegas fi mawdi'iha iku ing dalam panggonane syiddah. Kapan harus bersikap tegas? Walinu utawi sikap lentur iku fi mawdi'ihi ing dalam tempate lin. Wasayfu utawi pedang senjata fi mawdi'ihi iku ing dalam panggonane saif. Wasautu utawi cambuk pecut fi maudhihi iku ing dalem tempate saut. Wa hadhihi utawi iki penjelasane siapa ini? Imam Sufyan, isyaratun iku isyarat ila annahu maring setuhune kelakuan iku la budda kudu alias wajib min masjil ghilzati saking mencampur sikap tegas dilini kelawan lentur. Kalau terlalu lentur, nggak ada tegas-tegas, nggak ada serius-seriusnya, itu sangat kumprung sekali. Kalau tegas terus, serius terus, nggak ada lentur-lenturnya, ya kaku aja. Wal fadhadhati lan sikap keras birifqi kelawan sikap halus. Kama qila kaya oleh dikatakan wawadun nada fi maudhi'is sayfi bil ula mudirrun kawad is-sayfi mudirun kawad is-sayfi fi mawdi'in nada. Wawadun nada utawi meletakkan sikap baik ya, berbaik-baik. An-nada itu ayil fadli. Wawadun nada ayil fadli wal khair wal ata' fi mawdi'is sayfi ing dalam tempate pedang bil ula kelawan luhur mudirun iku bahayani. Kawat is-sayfi kaya menempatkan pedang fi maudhi'in nada ing dalam tempatnya bersikap baik. Harusnya bisa ya ada alatnya semua toh. Ada alatnya semua tuh. Enggak boleh seenak-enaknya sendiri orang pakai alat. Mau nebang pohon pakainya silet. Tapi kan silet kan tajam. Ya tapi sampai mati. Itu ibaratnya kamu mau menebang kayu jati pakai silet, ya sampai kapan? Jangan ngadirakan ini silet ini tajam. Bisa harus ada anak ular domong berbaik-baik ini dijinak-jinakkan aja. Ada ular domong sama makhluk hidup, ya dipatok sudah. Kalau ada ular domong bahaya, itu bahaya. Bukan malah serius. Fal mahmudu tapi kang dipuji wasatun iku sikap moderat. Sikap moderat pertengahan. Bainal anafi dalam antarane keras walini lan lentur, tidak tapla-taple, tidak geleyang-geleyang, tidak apa. Jadi kalau lin sikap lentur, terlalu lentur, ya sudah tidak punya tidak punya pegangan, tidak ada wibawa, tidak ada pegangan. Letoy. Dah nggak ada wibawanya sama sekali, terlalu lentur. Kama fi sairil akhlaqi kaya oliye ing dalam sekarine piro-piro akhlak. Sikap moderat itu yang baik sih. Walakin lamma kanat tibau ilal anafi wal hiddati amyala kanatil hajatu ila targhibihim fi janibi rifqi aktsara.
Walakin lama kana tetapi ing dalam subangsane ono atiba apa pira-pira watak menungso. Apa pira-pira watak ilal anafi maring sikap keras. Wal hiddati lan yo keras. Amyala iku luwih condong. Kebanyakan sikap manusia itu cenderung kepada sikap tegas, keras. Khususnya kepada orang lain, keras kepada orang lain. Kalau kita keras kepada diri sendiri, enggak. Kalau kepada diri sendiri, orang tuh maunya yang ringan-ringan aja, yang lentur-lentur saja. Kasih hukum yang keras itu buat orang lain. Kalau orang-orang yang sudah dewasa itu, mereka keras kepada diri sendiri, lentur kepada orang lain. Bahkan tentang urusan hukum fikih pun begitu. Ulama-ulama dulu itu kadang pakai pendapat-pendapat ulama fikih yang keras untuk pribadi sendiri. Tapi untuk orang lain sudahlah, biasa, biar aja. Yang namanya fikih itu kan banyak sekali khilafiyahnya. Berapa sih ukuran zakat fitrah satu sok itu? Ada yang mengatakan 2,4 kg. Ada yang mengatakan satu sok itu berarti sama dengan 4 mud. Satu mudnya 7 on. Berarti kalau 4 mud berarti 2,8 kilo. Berarti untuk diri pribadi sendiri zakatnya 2,8 kilo. Tapi orang lain tanya berapa ukurannya? Ya 2,5 kilo kita. Untuk orang lain pakai pendapat yang ringan-ringan. Tapi untuk diri sendiri tegas, keras. Orang-orang dulu. Kalau sekarang kan beda. Kalau untuk diri sendiri pakai yang ringan-ringan saja, pendapat yang ringan. Kalau buat orang lain kasih pendapat yang keras. Tuh. Namanya tidak adil itu tuh, tidak adil. Pengen enak sendiri kalau model kayak gitu. Nih, umum tuh ya, lebih condong kepada sikap keras manusia nih. Kanat moko ono al hajatu apa kebutuhan ila tarhibihim maring mendorong, maring memotivasi menungso fi janibir rifqi ing dalam arah, ing dalam sisi alus aktsara iku luwih akeh. Walidzalik karena arah ikilah kanatil hajah ila tarhibihim aktsara kathura akeh sana'us syar'i apa pujiane syariat ala janibir rifqi ingatase arahe sikap alus dunal anafi dudu sikap keras. Wa in kana senajano ono al anafu apa sikap keras fi mahallihi ing dalam tempati anaf iku memang hasanan bagus. Kama anna rifqa kaya setuhune sikap alus fi mahallihi ing dalam panggonane rifku hasanun iku bagus. Fa idza kana maka ing dalem nalika ono al wajibu apa kang wajib huwa ya al wajib al anafa iku sikap keras faqad wafaqa maka temen ngepasi sapa wong al haqqo al haqqu apa kebenaran ngepasi al hawa ing kesenengan wa huwa utawi muwafaqatul haqq bil hawa aladzu iku luwih seneng luwih enak minazubdi bisyuhdi minazubud bisyuhud minazubdi tinimbang susu apa namanya kayak Yakult apa namanya itu yogurt kayak Yakult lebih enak daripada yogurt bisyuhdi dicampur kelawan madu wahakadalan seterusnya. Wa qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala diriwayatkan apa anna Amr bin al-As kata baiku menulis surat sapa Amr bin As ila Muawiyah maring Muawiyah yu'atibu hal menegur sapa Amr bin As ku Muawiyah fi tsani ing dalam kaping 2. Fa katabanuli membalas surat ilaihi maring Amr bin As Muawiyah tu sapa Muawiyah amma ba'du fa inna tafahuma fil khair ziyadatu rushdin wa inna rasyid man rusyida anil ajalah wa inna khaib man khaba anil anah wa innal mutathabbit musibun aw kada ayakuna musibah. Fa inna tafahuma maka setuhune berusaha paham, berusaha memahami fil khairi ing dalam kebagusan ziyadatu rushdin iku tambahan kepintaran. Wa inna rasyid lan setuhune wong kang pinter man iku wong rusyida kang dibimbing sapa man dituntun sepeman adil ajalati ninggal saking buru-buru.
Wa innal khaib lan setuhune wong kang rugi, wa innal khaiba man iku wong khaba kang rugi sapa man anil anati saking ati-ati. Wa innal mutasabbita lan setuhune wong kang berusaha teteg musibun iku wong kang bener. Au kada cari kepastian mutasabbit. Itu adalah orang yang benar. Au kada utawa parek-parek sapa wong ayakuna iku yen to ana sapa mutasabbit musibane iku wong kang bener. Wa innal ajila lan setuhune wong kang buru-buru mukhtiun iku wong kang salah. Au kada utawa parek-parek sapa apa ayakuna sapa mukhti iku ayakuna yen to ana sapa mukhti sapa ajil ya mukhti aniku wong kang salah. Wa innaman lan setuhune wong la yang fa'u kang ora manfaatihu ing man arifku apa sikap alus ya durru iku bahayani hu ing man alkhurqu apa sikap bodoh. Wa man utawi sapa wong la yang fa'u iku ora manfaatihu ing man at-tajaribu apa pira-pira pengalaman. Orang itu harusnya ketika sudah dapat pengalaman ya menjadi suatu bahan pertimbangan. Orang yang apa namanya bahasa Inggrisnya itu experience is the best teacher. Nah, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Udah dapat guru yang terbaik masih juga gitu-gitu sikapnya. Ya la yudriku iku ora bisa mencapai sepeman, ora mencapai al-ma'aliyah ing pira-pira keluhuran. Wa an aunil ansori wallahu a'lam bishawab.